kulkas, mesin cuci ya. Masalahnya di mana saja dan solusinya apa aja. Tentunya saya berusaha semaksimal mungkin untuk mencari cara agar biayanya lebih hemat, tapi hasilnya mantap gitu. Biayanya lebih hemat, tapi hasilnya mantap. Saya selalu berusaha berkreativitas, saya selalu berusaha berinovasi. Saya harap dengan adanya live ini bisa membantu teman-teman semua yang bingung dalam mengerjakan AC, mengerjakan kulkas, dan mengerjakan mesin cuci. Silahkan belajar, belajar, dan belajar. Seperti itu teman-teman ya. Saya akan bantu semampu saya. Langsung aja ya teman-teman, saya akan jawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Pertama ada pertanyaan dari siapa nih? Pak Idam. Pak Idam bertanya. Pak Idam Rahadrian, spesialis refrigeran. Kulkas 2 pintu, atas dingin normal, yang bawah kadang dingin, kadang nggak dingin. Kenapa ya Om? Itu sederhana sekali Bapak Idam. Yang pertama Anda siapkan air panas aja Bapak Idam. Oke? Siapkan air panas, kemudian ada buka covernya ya Pak. Bapak Idam, perhatikan saya, ada buka covernya. Sebentar. Oke. Anda buka covernya, cover yang di atas, kemudian Anda siram pakai air panas sampai pembuangan belakang keluar Pak. Pastikan pembuangan belakang keluar semua pakai dan lumut-lumutnya keluar semua Pak. Itu yang pertama Bapak Idam. Habis itu depros Bapak, entah itu depros yang di plastik bentuknya kotak, dibungkus kotak, atau depros kapur ya, pius kapur, itu Bapak tempelkan di akumulator sekencang mungkin, di dop, ditiban pakai Armaflex ya Pak. Itu terus soketnya nggak usah pakai soket, langsungin aja, nggak usah pakai soket. Itu terus kalau misalnya pembuangan belakang nggak keluar, Bapak sodok pakai kabel ukuran 2x0,75. Nanti sembuh itu kulkas Bapak. Modalnya 0 rupiah ya. Bapak Idam ya, gratis modalnya 0 rupiah. Bisa dipahami ya Bapak Idam ya. Kalau nggak paham Bapak jelaskan ke saya nggak pahamnya di mana. Nanti saya jawab lagi ya Bapak Idam ya. Bapak Idam udah, terus pertanyaan selanjutnya udah siapa nih? Dari Anthony, Bapak Anthony. Malam Mas Andre. Mau tanya kenapa kondensor bodi dalam bodi lebih rentan bocor dibanding kondensor luar? Mohon pencerahannya. Kondensor bodi. Oh, sederhana Bapak Anthony, satu bahan, dua besi. Jadi karena kondensor yang ditanam di dalam apa namanya? Kulkas ya. Kita bicara kulkas itu besi Pak. Jadi besi itu kan nggak boleh pengap. Pengap menyebabkan air keropos. Kurang lebih seperti itu Pak. Terus yang kedua, kalau misalnya bicara kulkas zaman now itu emang bahannya lebih kurang bagus ya daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu bagus-bagus Pak kondensornya ya. Sederhana ya Pak ya. Satu di bahan karena bahannya kurang bagus, yang kedua karena dia bentuknya besi. Besi ketemu air jadinya karat. Makanya dia lebih cepat bocornya. Tapi kalau di luar dia lebih aman. Ya Pak Antoni ya. Bisa dipahami ya Pak Antoni ya. Kalau nggak paham, tanyakan ke saya, nanti saya akan jawab lagi ke Pak Antoni. Siap Om Nari hadir. Siap Om, bisa dipahami Om. Mantap, Pak Idam. Jangan lupa dicatat Pak Idam ya. Jadi nanti besok-besok Bapak Idam nggak bertanya hal yang sama. Bapak Answar bertanya, solusi Pak Andre. Solusi Pak Andre, sebentar. Tadi Bapak Idam kulkas blocking ya. Kulkas blocking. Kemudian siapa lagi nih? Kondensor. Kenapa kondensor bocor ya Pak ya? Kenapa kondensor bocor? Kenapa kondensor tanam bisa bocor ya? Kondensor tanam kulkas bisa bocor. Terus Bapak Antoni udah, siapa lagi yang bertanya nih? Bapak Answar. Solusinya Pak Andre, indoor AC berlendir, padahal rutin cuci per 3 bulan. Apakah pengaruh dengan suhu ruangan yang panas? Suhu ruangan yang panas karena ruangan langsung cor tembok, tidak pakai seng. Kalau bahas apa nih? Cuci. Indoor AC berlendir itu lebih bukan ke panasnya Pak, ke kotoran yang ada di dalam ruangan itu.
Lendir itu kan diciptakan oleh kotoran ditambah air, ya Pak ya, Bapak Answar. Lendir itu diciptakan kotoran ditambah air, jadilah lendir. Seperti itu Pak, ya. Jadi bukan karena ruangannya panas, karena kotorannya semakin banyak, apalagi debu. Debu itu ngaruh banget ke lendir. Ya Bapak Answar ya, sederhana ya Pak Answar ya. Bapak Antoni bertanya, Master gimana cara nyimpen kulkas untuk tidak dipakai dalam jangka waktu lama, 1 tahun misalnya, oke. Atau lebih biar nggak bocor bagian kondensor atau bocor halus. Gimana caranya biar nggak aman nyimpen kulkas, nggak terpakai tetap aman. Seperti biasa aja Pak, yang penting Bapak proses pengisian freonnya aman, nggak ada masalah Pak. Ya, seperti itu aja Pak, jangan dipusingin Pak. Aman itu Pak, nggak apa-apa. Mau setahun 2 tahun nggak apa-apa Pak. Ya, Bapak siapa nih? Bapak Antoni ya. Seperti biasa aja Pak. Kalau Bapak mau dipakein gerdus, pakein gerdus nanti bisa lebih awet lagi. Bapak Yus bertanya. Sebentar ya teman-teman, apa nih? Mbak Yudis bertanya, Pak Andre mau tanya, AC Panasonic mati sendiri kenapa ya? Freon normal, termis sudah diganti. Pak Yudis, termis sudah diganti, namun sudahkah Anda melakukan yang ilmu yang saya share, yaitu termis pipa diganti dengan resistor ukuran 47 kilo ohm. Kalau Bapak belum paham, Bapak coba ini. Jadi termis gini saya jelasin ya Bapak Yudis. Termis kan ada 2 nih Pak, Panasonic termis pipa sama termis udara ya. Termis pipanya Bapak ganti dengan resistor ukuran 47 kilo ohm. Itu harganya 500 perak. Oh, nggak nyampe 300 perak itu Pak satunya. Itu harganya 300 perak. Bapak bisa dapatkan di tukang servis elektronik. Ya Pak, tukang servis TV elektronik. Banyak itu Pak. Itu yang pertama, yang kedua tombol manualnya Bapak lepas. Tombol manualnya Bapak lepas ya Pak. Tombol manual itu tombol yang buat mati nyalain AC. Kalau misalnya AC-nya nggak ada remote. Itu kan kita pakai tombol manual. Itunya Bapak lepas. Nanti sembuh itu Pak. Ya Bapak Yudis ya. Bisa dipahami Bapak Yudis ya. Pak Iwan bertanya, Pak, mau nanya fungsi valve ekspansi di AC buat apa ya? Valve ekspansi kalau di AC inverter itu sama seperti kapiler. Ya Pak ya. Sama seperti kapiler Bapak Iwan. Ya Bapak Iwan ya, sama seperti kapiler. Siap Pak Master ya Bapak Antoni. Semoga bermanfaat ya Pak Antoni ya. Assalamualaikum Master Andre ya. Hadir Master Pak Antianto ya. Bapak Faisal bertanya. Assalamualaikum Master Andre. Izin bertanya bagaimana cara flashing outdoor AC menggunakan metil tanpa membongkar kompresor. Terima kasih sebelumnya. Kalau tanpa membongkar kompresor, nih Bapak Faisal saya jelasin sama Anda ya. Kalau tanpa membongkar kompresor, ini kan di pipa dorong AC, pipa dorong kompresor AC kan nanti ada pipa yang arahnya ke evap, arahnya kondensor, ya Pak ya. Arahnya kondensor itu Bapak lubangi dengan kapiler ukuran 0,80. Ya, Bapak cari titiknya di mana terserah. Oke, kemudian ujung kapilernya Bapak taruh pentil, dipasangin pentil, kemudian masukkanlah metil 2 botol di situ. Pak maksudnya ya, Bapak siapa namanya? Bapak Faisal. Masukin metil di situ, kemudian Bapak dop. Kalau udah masuk metil di situ Bapak dop. Kemudian nyalakan kompresornya, nyalakan. Nanti akan keluar dia Pak dari sebelum kapiler tentunya, bukan setelah kapiler ya, sebelum kapiler. Sebelum kapiler nanti akan keluar metil-metilnya. Kapiler mau nggak mau Bapak lepas. Kapiler yang kondensornya Bapak lepas. Ya Bapak Faisal ya. Nah ini orang. Ya Bapak Iwan, Bapak Faisal paham ya Bapak Faisal? Jadi pipa dorong kompresor, Bapak cari titik di mana Bapak lobangin itu, kemudian Bapak masukkan metil di situ. Sudah masuk Bapak segel. Kemudian nyalakanlah kompresornya. Sederhana ya Bapak Faisal ya. Bapak Iwan, alhamdulillah makin tambah ilmunya Pak. Terima kasih sama-sama Bapak Iwan. Itulah fungsinya saya buka kelas online ya. Bapak Reki bertanya, Assalamualaikum Mas Andre.
Di sini apa nih? Cara flashing outdoor ya. Outdoor AC. Bapak Reki bertanya, Assalamualaikum Mas Ande, mau nanya nih, kira-kira kenapa AC sub setengah PK R32 kurang dingin? Padahal susah dicuci, ampere normal, Freon 150 PSI. Mau solusinya? Sederhana sekali Bapak Reki Saputra. Nih, perhatikan saya Bapak Reki Saputra. Dua langkah yang harus Anda kerjakan. Yang pertama, Anda tambahin Freon sampai 200. Oke? Tentunya ampernya jangan lebih ya. Sampai 200 PSI, maksimal 200 PSI. Kalau misalnya di titik 160 udah dingin, closing masalah. Kalau udah nyampe 170 PSI nggak dingin, udah dingin closing dan seterusnya. Jangan sampai ampernya over. Yang penting ampernya jangan over. Itu udah nggak goal juga baru Bapak tes performa mesin. Tahu tes performa mesin udah paham kan ya? Udah sering saya ucapkan berulang-ulang di live saya ya. Cara tes performa mesin. Setelah tes performa mesin kalau mesinnya udah aman baru Bapak vakum ulang dan diisi Freon seperti semula. Jangan lupa olinya ditambah. Itu nanti selesai Bapak Reki ya. Sederhana ya Bapak Reki ya. Bapak cabut sebentar. Bapak Yudis bertanya nih. Terima kasih Pandre atas ilmunya. Cara daftar kelas online-nya caranya bagaimana? Caranya mudah sekali Bapak. Tinggal pencet link yang di atas ya. Pencet yang link yang di atas. Nanti Bapak akan terhubung dengan saya. Di atas kan Bapak Yudis ya. Di atas sudah udah dikasih link ya. Link pendaftaran kelas online. Biayanya 99.000 untuk selamanya ya. Itu Bapak tinggal pencet, nanti Bapak akan terhubung ke WA saya. Nanti akan dipandu sama saya cara-caranya ya. Bapak Yudis. Ya Bapak Reki ya, sederhana Bapak Reki ya. Bapak Reki sederhana sekali. Bentar saya tulis dulu. Bapak Reki bertanya tentang AC sub ya. AC sub kurang dingin. Kurang dingin. Selanjutnya setelah Bapak Reki, siapa lagi bertanya nih? Bapak Caput. Malam Mas Andre, izin tanya kompresor AC awalnya macet, paham. Setelah hidup, suaranya kasar, berisik, kencang. Sudah ditambah oli, suaranya masih kasar dan berisik. Mohon pencerahannya Mas Andre, makasih. Makasih. Kalau misalnya suaranya keras, Bapak Caput. Kalau misalnya suaranya keras, itu awalnya masalahnya ada di magnetik ada yang di dalam. Jadi masalahnya kan ada dinamo, ada magnetiknya ya di dalam ya. Itunya sudah bermasalah Pak. Jadi nggak bisa diapa-apain lagi Pak. Kalau ditambah oli masih kasar juga nggak bisa Pak. Tapi kalau misalnya performanya bagus, itu Bapak masih bisa simpen, masih bisa dipakai. Nanti bisa Bapak pakai untuk job penggantian kompresor. Nah, tapi yang outdoornya itu di luar. Misalnya kantor itu kan outdoornya di jalanan tuh di luar. Itu bisa Bapak. Sebentar ini. Itu juga bisa Bapak apa namanya ini? Bisa Bapak dapatkan, bisa Bapak pasang kalau ada job yang ada di luar ya Bapak ya. Outdoornya di luar itu bisa, tapi dengan syarat performanya bagus ya. Bapak Caput ya. Oke, Bapak Andrianto selama bergabung 2 hari saya sudah punya rasa percaya diri untuk berinovasi. Ya, mantap Bapak Andrianto. Lanjutkan. Assalamualaikum, ikut nyimak teknisi pemula ya Bapak Pidin. Nanti ya saya doakan Anda supaya cepat mahir ya, cepat ahli di bidang pendingin. Yang penting kuncinya belajar, belajar dan terus belajar ya teman-teman ya. Bapak Answar bertanya. Dulu. Kompresor bunyi kasar ya.
Bunyi kasar. Bapak Aswar bertanya, perbedaan kompresor kulkas inverter dan kompresor kulkas manual. Apakah bisa kompresor inverter diganti dengan kompresor biasa atau manual? Bisa sekali Bapak Aswar. Jadi misalnya Bapak Aswar kompresor kulkas inverternya rusak. Kemudian diganti kompresor yang konvensional. Itu bisa Pak. Misalnya 2 pintu. Kulkas Anda 2 pintu diganti sama yang 2 pintu juga, yang ukuran 1/6 itu bisa sekali Bapak Aswar, ya. Bisa, nggak ada masalah. Lanjutkan ya Bapak Aswar ya, paham ya Bapak Aswar? Kalau perbedaannya ya lebih hemat inverter, tapi tentunya jajannya lebih besar kalau inverter. Kalau rusak sulit, kalau inverter itu. Ya Bapak Aswar ya. Eh siap Om Andre hadir ya Pak Fadli, hadir Pak. Bapak Antoni paham, siap. Paham, jelas, ya, siap. Terima kasih Pak Andre atas ilmunya. Cara ya ada. Seperti itu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya. Nanti saya akan jawab pertanyaan teman-teman semuanya ya. Nanti saya akan jawab teman-teman. Saya akan jawab pertanyaan teman-teman ya. Sampai 2 jam ke depan. Ayo, silakan yang mau bertanya teman-teman. Jangan lupa berikan love-nya teman-teman ya. Love. Berikan love Anda. Karena sekarang sudah zamannya love teman-teman ya. Sekarang sudah zamannya love teman-teman. Bukan zamannya jempol lagi. Sekarang sudah zamannya love. Bukannya zaman jempol lagi. Kok jadi kayak gini? Ntar dulu. Sebentar. Ayo teman-teman, siapa yang mau bertanya silakan bertanya lagi ya. Nanti saya akan jawab pertanyaan teman-teman ya. Bapak Idam bertanya lagi nih. Tadi Bapak siapa tadi yang bertanya tadi nih? Terima kasih Pandai ya. Pak Idam bertanya, Om, cara cek modul yang komponennya ada rusak bagaimana ya Om? Makasih sebelumnya. Cara cek modul yang komponennya ada rusak bagaimana ya? Bapak harus tahu dulu, Bapak Idam. Bapak harus tahu dulu komponen apa yang mau membawa Bapak cek. Dan cara mengecek komponen itu apa? Itu yang harus Bapak Idam tahu. Yang pertama, ngecek resistor nih Bapak. Sederhana seperti ini Bapak Idam. Kalau ngecek resistor itu, Bapak skalanya kali 10. Kemudian resistor Bapak resistor itu Bapak ukur ya. Naik nggak dia? Kalau naik berarti dia masih bagus. Tapi kalau naiknya setengah, oke, naiknya setengah berarti itu rusak. Apalagi kalau kagak naik sama sekali, itu berarti udah gosong. Itu resistor. Ya Bapak Idam. Kemudian dioda. Kalau dioda itu Bapak yang pertama Bapak cek min plusnya, oke? Yang Bapak cek min plusnya. Kalau min ke plusnya nyambung, itu berarti bagus. Tapi kalau min plusnya nyambung, tapi plus ke minnya juga nyambung, nah itu berarti dioda Anda udah rusak. Ya Bapak Idam ya, sederhana itu. Kemudian elko, kalau elko, dia nanti kalau pada saat Bapak ukur, dia nanti akan naik nges gitu, naik, terus dia turun lagi, tet gitu. Harus turun dia, nggak boleh bertahan elkonya. Kalau dia turun lagi berarti itu bermasalah. Ya. Kalau dia nggak turun lagi berarti bermasalah. Tapi kalau dia tetap bertahan dia rusak. Ya Bapak Idam ya, itu cara cek elko. Kemudian apalagi elko. Ya seperti itu Bapak Idam. Bapak harus tahu dulu. Ada elko, ada dioda, ada resistor, sikring, kemudian tegangan juga Bapak harus tahu ilmu tegangan ya. Bapak Abdurrofik bertanya, Bos TV LG ada garis putih vertikal lalu mati, sudah ganti IC sama elko tetap saja. Mohon solusinya. Ada garis putih vertikal berdiri ya. Kemudian mati, sudah ganti IC sama elko tetap saja, mohon solusinya. Itu bisa jadi masalahnya di yok Anda Bapak. Yok itu apa? Konde ya, kalau orang bilang konde itu yok Anda yang biasanya bermasalah Bapak, atau yok atau kondenya.
Kalau vertikal, kalau horizontal itu masalahnya di IC vertikal, tapi kalau garisnya vertikal itu masalahnya di horizontalnya. Itu ilmu yang saya pelajari seperti itu, Pak. Tapi saya untuk TV itu nggak terlalu dalam, Pak. Ilmu TV saya nggak terlalu dalam. Kalau saya itu fokusnya ke AC, kulkas, mesin cuci. Kalau TV itu saya nggak terlalu dalam mempelajari TV ya, Bapak Abdul Rafiq ya. Saran saya Bapak tanyakan di grup servis TV, itu banyak banget. Judulnya servis segala elektronik. Servis segala elektronik. Siap Om, makasih atas ilmunya. Mantap. Bapak Idam, silahkan. Intinya Bapak Idam, kalau Anda mau belajar elektronik tentang modul tentunya ya, Anda ambil buku, Anda tulis semua apa yang ada di dalam modul itu. Sederhana sebenarnya, Pak. Misalnya modul AC nih, Bapak tulis semua yang ada di modul AC, alatnya semuanya ditulis. Kemudian Bapak cari ini apa, ini apa, ini apa. Kemudian Bapak cari juga ini cara ngukurnya gimana. Rusak atau nggak rusaknya gimana gitu. Ya, seperti itu. Kalau udah seperti itu Bapak otomatis udah punya pegangan dong. Udah punya pegangan, nanti kalau ketemu masalah Bapak tinggal dicek dah tuh. Misalnya ini resistornya bermasalah, ini IC-nya bermasalah. Ciri-ciri IC bermasalah tuh panasnya over ya Bapak. Bapak Idam. Ciri-ciri IC bermasalah itu biasanya panasnya over. Panasnya panas banget. Jadi kalau pada saat ada tegangan masuk, kita pegang itu panasnya banget. Itu biasanya IC-nya udah short, udah rusak. Ya Bapak Idam ya, sederhana ya Bapak Idam. Yang penting Bapak Idam mau mencoba, mau belajar, nanti Bapak Idam jadi tahu ilmunya itu bagaimana. Sama seperti saat Bapak Idam mencoba buat nyuci AC. Bapak Idam kan tadinya nggak tahu AC. Kemudian Bapak Idam mencoba buat mengebongkar cover, memperhatikan orang, cara buka cover bagaimana. Kemudian Bapak Idam secara tidak langsung memberanikan diri untuk membuka cover. Setelah cover terbuka, Bapak Idam udah punya jurus buka cover, ilmu buka cover. Itu juga yang Bapak Idam lakukan di elektronik itu. Yang penting kita mau action, kita mau praktek, pasti bisa. Ya Bapak Idam ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum hadir Pak Andre, terima kasih. Sama-sama Bapak Kento. Pak Kento apa yang udah dapatkan ilmunya Pak Kento dari mengikuti Andre Tatum, silahkan. Apa saja yang udah Anda dapatkan sudah mengikuti Andre Tatum Pak Kento, silahkan dijelaskan. Jangan sampai Anda ikuti saya tapi Anda tidak dapat apa-apa kan. Itu namanya mubazir. Oke, silakan teman-teman atau Anda sebagai tukang AC, tukang kulkas, tukang mesin cuci atau Anda sebagai yang punya AC, yang punya kulkas atau yang mesin cuci, silakan bertanya. Apa yang Anda bingungkan? Misalnya kulkas Anda rusak, silakan ditanyakan atau mesin cuci Anda rusak, silakan ditanyakan atau Anda sebagai tukang AC Anda bingung rusaknya di mana, silakan ditanyakan. Sederhana teman-teman ya. Sederhana sekali. Jangan dibuat pusing. Ilmu teknik itu sederhana. Andanya yang bikin pusing, andanya yang bikin rumit. Silakan teman-teman yang mau bertanya dan silakan dibagikan ya kalau misalnya teman-teman merasa tayangan ini bermanfaat. Silakan dibagikan ke teman-teman yang lain. Dibagikan sampai saya akan bikin alarm sampai jam 22 ya. Saya akan berhenti di jam 22 teman-teman. Teman-teman yang mau bertanya silakan bertanya. Saya dan berkat di atas ilmunya yang berikan. Amin. Makasih Bapak Idam atas doanya. Saya juga selalu doain Bapak Idam dan teman-teman semua yang ada di halaman Andre Tatum ya. Saya doakan teman-teman agar diberikan rezeki yang berkah, melimpah dan bermanfaat, diberikan kesehatan yang lancar dan rezeki yang lancar tentunya. Bapak Tekad Budi Prasetyo bertanya, cara mengukur kompresor AC inverter dengan AC biasa apa berbeda Om? Tentu berbeda Bapak Tekad Budi Prasetyo. Nih saya jelasin ke Bapak Budi Tekad Budi Prasetyo. Bentar, saya catat dahulu ya. Cara ukur kompresor ya. Bapak Budi saya jelaskan ke Anda nih Bapak Budi. Cara ukur kompresor inverter. Anda harus pakai tester yang digital. Maksudnya yang digital itu yang ada angkanya ya.
Kayak jam ini kan jam digital. Jam ini kan jam digital nih. Yang pertama Anda cek adalah skalanya skala ohm ya. Anda ukur UVW, Bapak. Mana air, teman-teman? Ini orang nanya apa ini? Anda ukur UVW-nya, Bapak Budi ya, saya manggilnya Budi aja ya, Bapak Tekad Budi kepanjangan. Bapak Budi, Anda ukur eh apa namanya? Apa namanya Bapak Budi ya? Eh UVW Anda ukur, Pak. U ketemu V, V ketemu W, dan U ketemu W, itu angkanya harus kambar ya, Pak. Kalau misalnya 18 ya 18 semua, kalau 20 ya 20 semua. Itu menandakan bahwa Bapak Budi, kompresor inverter Anda sudah sehat. Maksudnya normal gitu ya, Pak. Namun sekarang kita bicara kompresor konvensional yang biasa. Konvensional itu adalah RS itu adalah jumlah dari CR ditambah CS. Ya Pak, RS adalah jumlah dari CR ditambah CS. Itu seperti itu Bapak Budi. Ya, jadi berbeda cara ngukurnya berbeda. Tapi pakai digital. Ya Pak Budi ya. Sederhana ya Pak Budi ya. Jangan dibuat pusing. Selanjutnya Bapak Abah Hanifah. Bapak Abah Hanifah bertanya, malah Mas Andre, apakah gearbox mesin cuci satu tabung biasa bisa diperbaiki? Bisa Bapak, kalau misalnya cuma ngeringinya doang yang rusak, ya Pak. Kalau misalnya ngeringinya doang yang rusak, maksudnya gimana? Jadi pada saat ngeringin, bunyinya kasar, kerak 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 gitu ya. Ya Bapak Abah Hanifah itu bisa diperbaiki, diganti laharnya. Namun kalau nyucinya nggak bisa atau seret itu nggak bisa Bapak, nggak bisa diperbaiki. Saya belum pernah nyoba. Bapak Sahrul Aditya. Nah dulu perbaiki gearbox ya. Perbaiki gearbox. Gearbox mesin cuci. Oke, makasih infonya sama-sama Bapak Tekad. Jangan lupa dicatat ya Pak Tekad ya. Ini ada komen dari Pak Sahrul. Pengen sih bertanya, tapi apa yang dipertanyakan soalnya selama ini 20 tahun dipendingin. Udah titip salam aja dari saya di Kalimantan Tengah. Bapak Sahrul Aditya, saran saya kepada Anda adalah yang terbaik Anda bagi ilmu. Itu Bapak 20 tahun itu adalah ilmu yang sudah banyak banget Bapak dapatkan. Kalau saya itu cuma 9 tahun, Pak. Jadi setengahnya Anda. Saya cuma setengah 9 tahun, setengahnya Anda. Tapi itu pun terserah Bapak Sahrul ya. Kalau Bapak Sahrul mau berbagi, itu akan pahala Anda akan bertambah. Tentunya dengan pahala bertambah, insya Allah kehidupan Anda juga akan enak gitu Pak. Maksudnya banyak rezeki yang mengalir. Karena Allah itu sangat suka dengan orang yang suka berbagi ilmu atau orang yang membantu orang lain. Saran saya seperti itu, Anda berbagi. Bisa diberbagi di grup saya atau di halaman saya ini atau di grup WA saya juga bisa berbagi. Jadi orang-orang yang nggak tahu, orang-orang yang butuh ilmu, itu Anda bagi ilmu. Anda orang-orang yang butuh ilmu itu dibagi ilmunya. Karena pengalaman Bapak itu udah bagus banget, udah 20 tahun. Udah 20 tahun itu banyak banget teman-teman ya. Itu lebih bagus lagi kalau Bapak berbagi ilmu. Tapi itu saran saya, Bapak ya Sarul ya, jangan dianggap saya sedang menggurui ya Pak. Kalau diambil ya syukur, kalau nggak diambil ya nggak apa-apa. Pilihan di tangan Anda, hak Anda yang punya ilmu. Ya Bapak Sahrul ya. Selamat atas pengalamannya selama 20 tahun. Bapak Sahrul. Pak Kentu alhamdulillah Pak banyak dari tanya dan nonton YouTube Pak Andri. Terima kasih. Mantap Pak Kentu, semoga berkah ya ilmunya. Pak Alfianus bertanya. Alfianus mana nih? Malah Mas mau tanya mengatasi kompresor yang tinggi ampere mohon solusinya. Kompresor tinggi ampere kalau misalnya performanya masih bagus itu paling yang Bapak lakukan adalah dikasih double kapiler. 1 PK ke bawah kasih double kapiler.
yaitu kapiler 0,70 dibagi 2. Oke, kapiler 0,70 dibagi 2 itu untuk 1 PK ke bawah. Jadi kasih double kapiler. Sebentar, Pak. Bapak Alfianus. Kompresor ampere tinggi ya. Ampere kompresor ampere